Terdakwa kasus korupsi timah sekaligus pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange tengah menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis 5 Desember 2024. Terdakwa kasus korupsi timah sekaligus pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange tengah menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis 5 Desember 2024 hari ini. Dalam sidang tuntutan Helena Lim, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menuntut Crazy Rich Pig dengan hukuman penjara 8 tahun. Tak hanya itu, Helena juga dituntut denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut Helena membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah sebagai nilai dari jumlah korupsi dikurangi aset yang telah disita. Sebagai informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mohtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Mohtar Riza Pahlevi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selain dituntut pidana penjara, Riza Pahlevi juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan. Tak hanya itu, ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 493 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa menjelaskan nantinya Riza Pahlevi jika tidak mampu untuk memenuhinya, maka diganti dengan pidana 6 tahun penjara. Selain ex-dirut PT Timah, jaksa juga membacakan tuntutan untuk mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra. Emil juga dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun penjara. Tak hanya itu, Emil juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 493 rupiah serupa dengan Riza. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap dia tidak bisa membayarnya, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun. Selain 2 petinggi PT Timah, jaksa juga membacakan tuntutan terhadap bos smelter swasta yakni Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa MB Gunawan. Dalam kasus ini, MB Gunawan dituntut selama 8 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah subsidi 1 tahun kurungan. Berbeda dengan Riza dan Emil, dalam perkara ini jaksa tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap MB Gunawan. Demikian informasi terkini Cedaralun. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.